Aduh Mbak, saya nggak tahu nih apa yang rusak. Nggak apa-apa deh mas, kebetulan titik antar saya juga udah deket kok. Saya diantarin sampai sini aja. Tapi saya nggak enak Mbak, masa Mbak diturunin di sini sih? Nggak apa-apa kok mas, nggak bermasalah. Makasih ya Mbak. Iya mas, hati-hati. Ya, makasih Mbak. Itu seperti Anika. Tapi ngapain dia di situ? Anika bukan sih? Suami aku sibuk, Dit. Aku harus tanya dulu sama dia mengenai ini. Dan aku akan berusaha cariin waktu buat kalian ketemu nanti. Tapi apa nggak apa Tiara kalau misalnya aku ketemu sama suami kamu, mengingat status aku kan mantan pacar kamu. Enggak kok. Harusnya dia pengertian. Dan dia akan mengerti kalau kamu cuma bagian dari masa lalu aku. Seandainya kamu tahu Tiara, hatiku sangat sakit mendengar semua ini. Mendengar kamu memuji suami kamu. Dan kamu terlihat bahagia dengan suami kamu itu. Tapi aku harus menahan semua itu. Supaya aku bisa tahu siapa sebenarnya suami kamu. Orang yang udah merebut kamu dari aku. Aduh, gawat nih kalau sampai Radit lihat Arka. Pasti akan banyak pertanyaan dan kecurigaan dari dia. Ini nggak boleh terjadi sebelum Radit beneran ketemu sama Arka. Makasih ya, udah dibantuin. Dit, maaf banget. Aku harus ngelanjutin bagian brosur. Aku duluan ya. Iya. Pok, ayo buruan pergi dari sini. Mau kemana nih? Nanti aja, Pok. Kenapa sih, Nin? Ntar aja. Ayo. Gimana Pak Rangga dan Bu Mentari setelah kalian meninjau proyek ini? Gimana tanggapannya Bu, Pak? Sejujurnya saya sangat bangga dengan progres yang sudah tercapai. Meskipun banyak tantangan di depan, tapi saya yakin kalau kami semua pasti bisa ngelewatinnya, Pak. Rangga, ini deh yang aku suka dari kamu. Kamu tuh selalu optimis walaupun ada tantangan baru. Kita memang harus optimis, karena kalau enggak, takutnya pekerjaan jadi terbengkalai. Jadi kita memang harus selalu optimis. Kamu abis ini langsung balik Jakarta nggak? Oh iya, kamu? Aku sih pengen kulineran dulu daerah sini. Temenin aku yuk. Maaf, aku nggak bisa. Aku udah janji sama Tiara untuk langsung pulang. Ya ampun gak, sebentar doang kok. Lagian aku lihat di Google Maps, kayaknya daerahnya nggak jauh dari sini. Kamu kan tahu, aku tuh udah lama tinggal di luar negeri. Jadi aku kangen banget sama kuliner-kuliner, apalagi di Bandung. Mumpung kita lagi di Bandung, yuk. Sekali lagi aku minta maaf, aku benar-benar gak bisa. Karena aku udah janji sama Tiara untuk secepatnya pulang. Dan aku juga kasihan, takutnya Arka nyariin aku. Jadi lebih baik kamu ajak yang lain aja ya. Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih ya Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Sama-sama Pak Rangga, Bu Ya. Mentari. Mana dari penanggung jawab di proyek ini? Hah? Mana bos kalian? Suruh kemari! Maaf Bapak, kalau boleh tahu Bapak-bapak ini siapa ya? Saya mewakili warga sekitar sini yang merasa terganggu dengan proyek ini. Maaf Pak Rangga dan Bu Mentari, untuk masalah ini biar saya yang tangani Pak. Cepat suruh kemari bos kalian. Kami sudah merasa muak. Kami merasa ditipu dengan proyek ini. Panggil! Tunggu Pak, biar kami diskusikan dulu dengan pihak kantor ya. Kasih kami waktu maksimal 2 jam, nanti akan saya kabarin secepatnya. Dan ini
kartu nama saya. Jadi saya sama sekali tidak ada rencana untuk berbohong. Dan kalian bisa langsung hubungin saya ke nomor pribadi itu. Saya pegang janji Anda. Saya tunggu di Cafe Lesu. Tapi kalau sampai nggak datang, kita akan terus mengganggu proyek ini. Iya Pak, saya janji saya akan menempati janji saya. Ingat Pak ya. Yaudah kalau gitu kami permisi Pak. Motornya kenapa, Mas? Kayaknya mogok, Mbak. Bentar saya cek dulu ya. Saya tungguin ya. Raisa pasti suka. Aku bawain snack sama mainan kesukaan dia. Raisa. Aduh Mbak, saya nggak tahu nih apa yang rusak. Nggak apa-apa deh, Mas. Kebetulan titik antar saya juga udah deket kok. Saya diantarin sampai sini aja. Tapi saya nggak enak Mbak. Masa Mbak diturunin di sini sih? Nggak apa-apa kok, Mas. Nggak bermasalah. Makasih ya Mbak. Iya, Mas. Hati-hati. Ya, makasih Mbak. Itu seperti Anika. Tapi ngapain dia di situ? Anika bukan sih? Oh iya benar. Anika. Pak, stop Pak. Anika. Anika. Papa? Pok, untung aja ya tadi Radit nggak lihat Arka. Kalau sampai Radit tahu Arka itu anaknya Rangga sama Tiara, bisa emosi lagi tuh si Radit. Iya, Neng. No, kenapa sih Mas Radit kayak begitu? Bikin panik aja. Kentayangan kemana-mana udah kayak hantu. Mau sampai kapan sih dia begitu, Neng? Radit sih bilang sama Tiara dia udah bisa mencoba ikhlas soal pernikahan Tiara sama Rangga. Radit katanya udah mau move on. Ya mudah-mudahan deh supaya kita bisa lebih tenang lagi ya, Mpok. Ya amin. Kesian tahu si Arka disembunyiin mulu, Neng. Oh ya, Neng. Kita mau pulang kan? Enggak nih, Mpok. Kita ke KUA dulu ya. Tiara mau ngurusin itu pencatatan pernikahan. Mpok kan sebagai walinya. Mpok mau kan temenin Tiara? Empok sih mau aja, Neng. Tapi Empok bingung. Kok baru sekarang sih Neng ngedaftarin pernikahannya ke KUA? Arka udah makin besar. Beberapa tahun lagi, Arka harus sekolah TK, SD, SMP, dan seterusnya. Ya Allah, berilah kesehatan pada anak hamba, agar bisa tumbuh dengan baik. Berikanlah juga kesehatan buat hamba dan Rangga, supaya kami bisa menemani Arka hingga dewasa. Berarti mulai dari sekarang, aku harus mempersiapkan pendidikannya Arka. Apa aja ya syaratnya masuk TK? Akte kelahiran. Ya, karena selama ini Tiara sama Rangga selalu nunda-nunda untuk ngurusin surat itu. Tapi sekarang perlu sih, karena mau ngurusin akte kelahirannya si Arka dan berkas-berkas lainnya. Oh gitu, iya paham deh, Pok.
Penting itu, kasihan si Arka nggak punya akte kelahiran sampai sekarang. Dan juga supaya Arka sah secara hukum menjadi anak Rangga. Aku nggak mau sedikit pun memberi celah pada Radit untuk menyadari